Siapa kemudian yang bisa membantu anak-anak ini? Orang tua, ya, orang yang terdekat yang diharapkan mampu memberikan dukungan emosi yang positif pada saat anak merasakan kondisi tidak nyaman adalah orang tua, ya. Nah, ini adalah bekal ya bagi kita semua untuk bisa membantu orang tua bagaimana mendampingi anak-anak mereka selama masa belajar dari rumah dan selama masa pandemi COVID yang menimbulkan dampak-dampak pada anak. Nah, kondisi itu semua mereka sudah bermain, kemudian tidak bisa memenuhi keinginannya keluar rumah, yang melakukan terkait dengan penyakit. Anak-anak itu kan imajinasinya berkembang pesat ya. Mereka pasti bisa membayangkan apa itu penyakit corona, mengapa orang menular dan bagaimana orang menular. Ya. Pantesan dalam singkong tentunya hal ini menjadi kondisi yang disebut dengan situasi sudah paling gembira gimana? Ya. Tahu nggak ini? Nah, berbagai situasi sulit ya. Ini adalah contoh-contoh yang mungkin muncul di rumah masing-masing. Selain anak-anak yang merasa cemas, yang menjung, orang tua bahkan kadang mendapatkan situasi seperti itu. Ya. Bukan di rumah, kemudian rekan kerja meskipun dari rumah memungkinkan adanya konflik dan sebagainya. Nah, apa sih kemudian reaksi yang muncul dari situasi sulit tersebut? Ya. Apa saja ya Bunda? Contohnya? Ini sudah penilaian yang reaksi yang muncul pada situasi sulit pada anak-anak. Bisa diberikan contoh-contoh konkret anak-anak. Bisa tidur, apalagi sulit diatur, ngambek, sering rewel, bete. Adakah yang akhirnya gamar terus malas ngapa-ngapain gitu ya? Tantrum, tidak mau belajar. Adakah anak-anak yang tiba-tiba tidak doyan makan, egonya jadi tinggi, menangis terus, tidak mau beraktivitas. Ya, daya tahan tubuh menurun. Nah, ini penting ya. Dalam kondisi pandemi COVID ini, mesti daya tahan tubuh harus ditingkatkan. Nah, artinya hubungan psikologis awal ini penting ya, agar anak-anak tidak menjadi individu yang beresiko terhadap penyebaran virus COVID-19 ini ya, dengan kondisi imunitas yang rendah. Makanya kita perlu membantu anak-anak mendapatkan dukungan psikologis awal agar mereka bisa memiliki ya, ketahanan fisik, ketahanan mental, dan diharapkan tumbuh berkembang secara optimal meskipun dalam kondisi yang terbatas ya. Ini juga bisa dirasakan oleh orang dewasa pastinya ya. Tapi kita masih bicara dulu bagaimana kita memahami anak-anak yang mengalami reaksi terhadap situasi sulit ya. Jadi dampaknya bisa secara fisik, bisa secara psikologis, dan bisa secara sosial. Ya. Nah, dampak-dampak ini bisa muncul dalam kondisi yang waktunya tidak singkat, ya, dalam kondisi jangka panjang. Nah, istilahnya dampak yang berkelanjutan, rasa tidak nyaman, di rumah terus, pagi bangun nggak bisa main di luar, bangun membayangkan bertemu teman-teman tidak bisa.
bangun membayangkan datang ke sekolah tidak bisa, stres, ya, depresi. Anak bisa mengalami depresi, bisa, ya. Anak bisa mengalami kondisi tertekan, ya, yang akut kalau dia tidak mendapatkan bantuan untuk mengatasi problem-problem psikologis yang dialaminya, ya. Kemudian tersulut emosi marah, ya, tantrum, ngamuk-ngamuk, ya. Kemudian egonya tinggi, maunya dituruti semua keinginannya, ya. Kemudian jadi gampang tersinggung, ya kan? Kemudian lagi kalau sudah marah, ya, sulit dikendalikan suatu perilaku atau suatu kondisi emosi yang mungkin tidak muncul di hari-hari biasa, tapi muncul saat anak merasa tertekan, ya. Saat anak merasa adanya ketidaknyamanan dalam pikiran, dalam perilakunya, dan dalam situasi sosial yang dihadapi. Nah, dampaknya bisa pada fungsi tubuh yang menurun. Hati-hati. Makanya pandemi COVID ini juga bisa menyerang pada anak-anak virusnya. Ya. Karena apa? Bisa jadi fungsi tubuh anak yang menurun, anak ini stres, cemas, ya. Apalagi mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, ya, orang tuanya melampiaskan rasa tidak nyamannya pada anak, ya, dan semakin dia tertekan. Nah, ini akhirnya akan menurunkan fungsi tubuh, imunitasnya menjadi. Apa yang terjadi kalau imunitas berkurang? Ya, apa yang terjadi? Ya, pasti anak-anak akan mudah sakit virus, ya. Ini yang terjadi, makanya kenapa sih anak-anak itu bisa mengalami kondisi tertular virus COVID-19, COVID-19? Ya, itu sangat memungkinkan karena fungsi-fungsi tubuhnya menurun, imunitasnya menurun. Meskipun dia tidak memiliki penyakit bawaan, tapi kalau imunitas itu menurun, ya, pasti dia juga akan mudah tertular. Ditambah lagi misalnya asupan gizinya yang tidak memadai, ya. Mungkin tiba-tiba anak menjadi pemilih makanan. Anak-anak itu kalau stres, kalau kerja, kadang-kadang menjadi pemilih makanan. Nah, apalagi orang tuanya kemudian membiarkan anak-anak mengkonsumsi makanan-makanan yang secara kandungan gizi itu tidak memadai. Ya, ini juga akan beresiko pastinya. Ya. Termasuk juga kelelahan fisik, ya. Tiba-tiba anak ini loyo, lesu, ya, tidak ceria seperti biasanya. Ayah bunda melihat perubahan-perubahan itu? Iya betul. Iya. Jadi pemurung, senyumnya jadi berkurang, ya, kurang reaktif, kurang responsif. Nah, ayah bunda, ini bukan hanya persoalan anak ini kurang istirahat, bukan hanya persoalan itu. Ya. Ini adalah untuk dari adanya kondisi kesehatan mental yang bermasalah, ya, pada anak-anak. Makanya dukungan psikologis awal ini sekarang jadi bahasan juga untuk materi pendidikan anak usia dini. Ya. Biasanya itu untuk anak-anak usia sekolah, ya, dari SD, SMP, SMA, ternyata di usia dini mereka juga sama membutuhkan dukungan psikologis awal. Ya. Terus kebingungan, sulit untuk berpikir jernih. Bisakah anak-anak? Iya. Anak-anak bisa mengalami kondisi kebingungan, ya. Cirinya apa? Diajak ngomong kadang nggak nyambung, ya, diajak bicara itu tidak nyambung. Kemudian terlihat kurang tangkas, ya, dalam memahami informasi yang kita berikan. Ya. Ataupun kadang-kala, ya, tadi cara berpikirnya menjadi sangat-sangat egosentris. Ya. Dia tidak mampu perspective taking, artinya tidak mampu melihat dari sudut pandang orang lain, ya. Meskipun memang anak-anak belum bisa, tapi seharusnya usia 5, 6, 7 tahun mau masuk SD ini anak-anak sudah belajar mampu melihat dari sudut pandang orang lain, sudah mulai belajar ke sana. Tapi dengan kondisi pandemi COVID bisa jadi mengalami kemunduran, ya. Itu sangat mungkin terjadi. Anak-anak yang stres, tertekan, ya, dengan rutinitas yang membosankan, jenuh, akhirnya mengalami kemunduran, termasuk dalam
fungsi-fungsi kognitifnya. Ya, ini sangat mungkin terjadi. Oke. Nah, dalam kondisi seperti ini, siapa yang terdampak dalam situasi sulit? Coba ayah bunda mungkin. Kalau anak-anak itu bermasalah seperti ini, siapa sih yang terdampak dalam situasi sulit? Apa saja yang menjadi dampaknya? Coba dituliskan di chatnya. Atau sebenarnya kalau nggak terlalu hidup, boleh sih sebenarnya merespon pertanyaan saya secara langsung. Siapa yang terdampak dalam situasi sulit ini? Pertama dan utama seorang ibu. Orang tua. Orang tua, ibu, Ira. Anak itu sendiri. Anak itu sendiri pasti. Ya. Semua yang ada di rumah. Semua yang ada di rumah. Orang-orang yang paling dekat dengan anak tentunya. Ya, orang yang paling dekat dengan anak, keluarga. Kondisi kesehatan anak, Bu. Guru juga terdampak. Interaksi secara langsung ya. Oke. Ayah, ibu, adik, kakak, benar. Bukan hanya ayah, ibu, adik, kakak akan terdampak dengan kondisi tekanan-tekanan psikologis. Bisa kan bisa? Ini langsung ngeprint. Aku nggak bakal Harus Anak, ya. bisa ya. Malah sekolah jadi stres. Iya, stres ya. Karena tidak ada bayaran. Nggak bisa bayar. Bisa menggaji gurunya. Akhirnya orang tuanya stres, ya. Nggak bisa bayar, Bunda. Nggak bisa bayar. Nggak bayar guru-guru. Karena orang tuanya nggak mau bayaran. Jadi kepala sekolahnya pusing. Oke, ya. Ayah bunda, ketika anak itu mengalami kondisi stres, pasti juga berdampak pada orang tua dan anggota keluarga yang berada di sekitarnya. Ya. Ayah bunda mengapa tidak? Misalnya anak itu mengalami kondisi stres, ya, kemudian rewel, ya. Kemudian orang tua mereaksi dengan cara yang tidak bijaksana, misalnya anaknya dimarahi, apa yang terjadi di rumah kira-kira? Nih, ini pro nih. Anaknya stres kan, anaknya masih rewel, kan akhirnya Monitornya pakai Kenapa? TV. Tidak nyaman di rumah. Tentunya suasana di rumah jadi tidak kondusif. Kalau yang asal. Serba ribet gitu. ya. Ya. Coba yang anaknya lari ke sekolahan, bunda. Dia maunya ke sekolahan pagi-pagi pakai seragam ke sekolah. Pagi-pagi Bisa dengan terjadi marah-marah, Bu. Anggota keluarganya juga. betul, ya. Akan terjadi, ya. Jadi kondisi psikologis yang tidak nyaman, gitu ya, kalau tidak mati, ya, Hari lainnya. akan menular. Kita bisa bayangkan anak pagi rewel nangis. Orang tuanya kan kesel juga kan, marah ke anak. Apa yang terjadi? Anak tambah marah ya kan? Tambah nangis. Langsung jadi tidak kondusif. Ya. Amah marah sama pembantu. Melampiaskan pada orang-orang lain. Ya, ini semua merupakan kondisi-kondisi situasi sulit yang dialami oleh anak-anak yang berdampak pada kondisi lingkungan sekitarnya. Termasuk ada orang tua, relasi dengan anggota keluarga yang lain, ya, mungkin bisa berantem ya, sama kakaknya, ya, konflik dengan kakaknya, dengan adiknya bisa jadi. Ya. Ini semua dampak ketika orang mengalami situasi sulit. Ya. Orang anak mengalami Bisa yang KKM ambil berapa? Berapa poin?
Adit. Ya. Iya berarti dibagi berapa? Bayangkan ya, ayah bunda ya. Adit mah dibagi 2. Masih belajar dari Yang rumah. Apalagi kan sekarang penilaian. ternyata Mas Menteri mengatakan memberi arahan kalau untuk anak usia dini itu paling cepat di zona hijau itu November ya, baru masuk ya. Itu Di pun di zona semester hijau. 2. Kalau bukan zona hijau, artinya bisa lebih lama lagi, ya kan? Nah, Surabaya itu kayak Surabaya Orang tua jadi batal mendaftarkan ke sekolah, Bu. Banyak yang tidak jadi daftar. Katanya ya orang belajarnya di rumah ya nanti aja lah sekolahnya gitu katanya. Jadi tidak mendaftar. Akhirnya muridnya jadi Dinamika tahun. sedikit. Itu tadi bahas jadi stres. di rumah. Ya, itu situasi sulit juga yang dialami oleh orang tua dan pendidik ya. Orang tua juga mengalami situasi sulit. Mereka mengajar anak di rumah itu juga bukan hal yang mudah loh. Namanya orang tua, ya kan? Jadi yang sehari-hari biasanya mempercayakan pada pihak lembaga PAUD, kemudian dengan kondisi belajar dari rumah, terus itu diambil alih oleh orang tua. Tidak semua mudah melakukannya. Nah, apa yang kita butuhkan? Ya, apa yang harus dilakukan? Harus memberikan dukungan psikologis awal. Pasti. Ya, YPA itu semacam P3K untuk kondisi psikologis. Oke, ayah bunda, paham di sini ya? Kita sudah bisa membayangkan Di bagaimana sini situasi KKM-nya yang cuma 3. dialami FKB dan ini cuma apa yang 3. diperlukan untuk menghadapi situasi sulit tersebut. Tentunya adalah Tapi kok di dukungan buku psikologis 4 kok? awal yang mirip sebagai bentuk P3K, tapi kali ini adalah psikologis. Ayah bunda yang berbahagia, yang saya hormati, ya, ini di Surabaya sudah terdengar suara azan, ya. Kita sepakat bahwa kita akan mengakhiri untuk memberi kesempatan para ayah yang akan menjalankan ibadah sholat Jumat, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana dengan psikologis awal bisa kita berikan kajian. Baik ayah bunda, sementara ini yang bisa kita diskusikan, kita akan ketemu lagi sesudah rehat, istirahat dan ibadah sholat Jumat. Saya kembalikan kepada Pak Mustafa, silakan Pak Mustafa. Ya, terima kasih sudah. Baik, Bapak Ibu, bagi para bapak, silakan untuk rehat masalah. Baik, terima kasih Pak Tofa. Saya menyelesaikan salah Iya. kita bisa bergabung kembali di rumah ini. Baik. Paling cepat pukul 12.30. Baik, Pak Tofa. Paling lambatnya 12.30. Iya, lab dulu ya, izin ya. Ada 2 sesi setelah ini, jadi hari ini sudah ada. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat. Kalau bisa memang tidak lab room. Kalau memang terpaksa untuk lab dari room ini, segera bergabung kembali. Assalamualaikum.